guys, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia selalu. Kembali lagi dengan saya Syari Semangat NIM 2231412 di kelas Learning Journal Public Speaking. Nah, alhamdulillah guys, jadi ini tuh adalah learning journal dimana kelompok aku yang maju dan juga alhamdulillah semuanya hadir gitu ya kelompoknya. Nah, nanti kita juga akan jelasin tentang pertanyaan juga yang berkaitan sama public speaking, dimana kita itu bahasannya tentang public speaking. Dan seperti biasa ya, sebelum kita memulai ke materinya itu ada yang maju, yang Isna gitu kan, itu Isna terakhir, tapi banyak sih ya, dari 3 orang gitu ya. Terus lanjut aja deh ya, kita langsung ke pembahasannya tentang public speaking. Nah guys, kita udah sering banget kan ya dengar public speaking. Nah, apa sih public speaking itu? Public speaking ternyata dalam bahasa medisnya dikenal dengan glossophobia. Dimana apa sih glossophobia itu? Kondisi dimana seseorang itu mengalami rasa takut, rasa cemas, rasa gugup yang berlebihan saat mereka itu harus berbicara di depan umum gitu kan, atau di halayak ramai gitu. Kondisi ini tuh termasuk guys dalam kategori fobia sosial, dimana ini tuh gangguan kecemasan lah biasanya di omongnya, juga dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Jadi glossophobia ini, public speaking ini bisa jadi mempengaruhi kehidupan sehari-hari karena misalkan terutama pekerjaan mereka itu berkaitan sama tentang kemampuan public speaking. Kayak misalkan sales saja itu kan pasti butuh ya namanya public speaking, apalagi untuk menawarkan suatu produk gitu ke customer gitu. Nah guys, glossophobia itu kan tadi bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari, karena kalau misalkan kita gitu ya, misalkan punya pekerjaan yang tuntutannya itu emang menawarkan suatu produk ke halayak ramai atau ke orang-orang gitu kan ya, itu bisa jadi mempengaruhi kehidupan sehari-hari karena misalkan enggak memenuhi target gitu, itu bisa jadi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Nah guys, nah ini ada ciri-ciri public speaking yang biasanya sering banget kita pernah jadi pelakunya gitu nih. Yang pertama, berharap tidak dipanggil oleh guru atau dosen untuk maju ke depan kelas. Nah itu nih ciri-ciri public speaking itu kayak gitu, karena mungkin entah malu, entah nggak paham sama materinya, kita kadang nggak mau kontak mata langsung gitu dengan guru ataupun dosen biar enggak ditunjuk maju atau dipanggil gitu kan. Itu sering banget ya waktu SD, itu waktu MTS gitu ya. Nah itu yang kedua, ada gemetaran. Itu kadang gemetaran itu sangat bisa dilihat ya ciri-ciri public speakingnya. Kalau misalkan kita lagi pegang mic aja tuh udah kelihatan gitu sama audiens bahwa kita tuh gemetaran. Kita juga ngerasakan kalau misalkan gemetaran itu bisa jadi salah satu ciri-ciri dari glossophobia itu atau fobia public speaking gitu. Yang ketiga, jantung berdebat dengan kencang. Kalau misalkan jantung itu kan di dalam kita ya, gak bisa kedengaran sama audiens, tapi dengan gerak-gerik kita itu bisa dilihat sama audiens gitu. Dengan deg-degan kita kadang nggak langsung gemeteran gitu, kadang juga kita makanya terbata-bata, atau juga kata-katanya itu kadang di luar konteks materi kita gitu, kadang bisa sampai kayak gitu. Terus pikiran blank, juga berkeringat dingin, demam. Itu terkadang juga ciri-ciri public speaking itu banyak ya, nggak cuman itu, kadang juga ada yang sampai nggak terlihat gitu, kayak sakit perut gitu ya, keringat dingin gitu. Kadang keringat dingin kan cuman kita yang merasakan kan gitu. Oke guys, lanjut. Terus gimana sih kak cara mengatasi nervousnya atau glossophobia itu gitu kan? Yang pertama tentunya udah penjelasan ya, pastinya perbanyak pengalaman gitu berbicara di depan umum. Itu emang susah-susah gampang gitu kan ketika mau banyak pengalaman gitu. Mahasiswa pun kadang sudah sering banget gitu ya ketemu teman-teman gitu di kelas, tapi ketika maju presentasi itu masih kerasa banget nervousnya itu. Karena apa coba? Karena itu mungkin karena gugup gitu ya, karena takut dinilai negatif sama orang ya. Jadi makanya kalau misalkan cara mengatasi nervous itu dengan persiapan apa? Persiapan materi, persiapan mentalnya gitu kan.
Kita berpikir positif, jangan misalkan padahal orang cuma ngeliatin kita karena emang lagi dengar materinya, tapi kita berpikirnya negatif gitu kan. Itu mereka ngeliatin aku karena apanya ya gitu kan, apakah karena aku ngomongnya terlalu cepat atau gimana gitu kan. Nah, kita harus berpikir positif gitu kan, ukur juga diri kita, karena kita udah punya persiapan tadi ya, pasti kita udah latihan dong gitu kan ya, kita udah bisa mengukur diri kita, oh kita kayak gini nih waktu latihan gitu. Nah, ini juga salah satu nih media learning journal ini untuk mengatasi nervous gitu kan ya. Ya walaupun masih sering-sering malu-malu lah ya, tapi ya itu cukup membantu gitu. Terus juga gunakan visualisasi. Ketahui kebanyakan gugup itu tidak terlihat. Nah, emang bener tadi itu gugup itu nggak terlihat. Kadang kita juga kadang nggak menyadari gitu, keluar kata-kata yang aneh gitu ya, didengar orang gitu, nggak jelas gitu. Terus juga kayak sakit perut gitu, itu kan nggak terlihat gitu, kita yang merasakan. Terus lakukan interaksi dengan peserta atau audiens gitu. Ketika misalkan udah buntu nih, udah blank gitu kan, wah kita menyadari nih, wah nggak bisa nih gitu, kita lanjutin. Nah, kita lakukan interaksi dengan peserta atau audiens. Ketika misalkan kita lupa juga ya, ketika lupa materi gitu, coba tanyakan ke audiens, gimana nih, ada yang udah pernah ini belum gitu, kita lempar lah ya ke audiens gitu. Terus percaya diri dan pancarkan aura yang positif. Nah, itu juga percaya diri kunci dari mengatasi nervous. Ketika kita percaya diri, audiens itu melihat kita, oh ini orangnya bisa dia menguasai materi gitu. Kita juga pembawaannya positif vibes ya. Kalau misalkan anak-anak zaman sekarang kita ngomongnya, jangan terlalu fokus juga sama kesempurnaan, karena kesempurnaan adalah milik Tuhan gitu kan ya. Gitu share mengatasi nervousnya, jangan berfokus pada sempurna. Kita lakukan aja yang terbaik menurut versi diri kita sendiri gitu ya. Kita misalkan maksimalnya udah di B, ya udah kita nggak apa-apa nih maksudnya di B. Nanti ketika kita tampil lagi, kita tingkatin diri kita, oh kemarin tuh segini kita mampunya, coba aku bisa nggak ya mampu sampai C gitu misalkan. Itu tentunya dengan persiapan gitu. Oke guys, sebenarnya sih materinya cuman itu, pengertian glossophobia atau fobia public speaking, juga cara mengatasi nervous sama ciri-cirinya gitu. Ciri-ciri fobia speaking gitu. Oke guys, sekarang kita spill ya pertanyaan-pertanyaan emangnya dari temen yang aku ingat gitu. Oke guys, jadi aku mau spill salah satu pertanyaan dari Nafila gitu. Ketika pertanyaan itu, apakah gangguan mental atau kondisi kesehatan mental dapat mempengaruhi seorang ketika menjadi public speaker gitu. Posisi si public speakernya udah sembuh dari penyakit mental, itu sebenarnya nggak mempengaruhi seseorang ketika menjadi public speaker, ketika misalkan public speakernya udah sembuh gitu kan. Nah, kadang juga itu gangguan kesehatan mental tuh nggak bisa sembuh total guys, bisanya pulih gitu. Ketika misalkan udah pulih, berarti dia udah bisa mengontrol emosinya, udah bisa mengontrol dirinya. Oh dia itu, oh, saya ini kayak gini gitu kan. Misalkan orang yang depresi gitu kan ya, itu gangguan mental gitu kan, kondisi kesehatan mentalnya buruk gitu. Ketika misalkan dia udah pulih gitu kan, dia udah bisa mengontrol nih emosinya gitu. Jadi menurut aku nggak mempengaruhi seseorang sih ketika menjadi public speaker. Ketika apalagi misalkan tentang public speaking itu tentang kesehatan mentalnya gitu. Nah, apa ya bahasanya, memotivasi seseorang untuk bangkit dari keterpurukan mental dia gitu kan. Itu termasuk bisa jadi bagus sih, kayak nggak mengganggu gitu. Oke guys, segitu aja tentang pertemuan kali ini, glossophobia, fobia public speaking. Oke guys, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia selalu. Bimbing kursus Islam cara menceriakan. Bye bye, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.